Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutir arwahi wa bidaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa di YouTube Bang Haji Ridwan Koboy dan di tempat Majlis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan ini. Ya, ini di ruang tamu saya. Biasanya di ruang praktek. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Rasulullah SAW. Amin. Seperti biasa kita istiqomah di malam Jumat. Ya, kita mengadakan sholawatan, kehebatan dari sholawat ala Nabi untuk menghancurkan teluh guna-guna sihir dan untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, saudara kita muslimin muslimat maupun non muslim maupun pasien-pasien kita. Dengan kebaikan sholawat ini, ya, kita live. Siapa yang mengikuti live ini, mudah-mudahan kita yakin dengan kebesaran sholawat ala Nabi dan ayat-ayat Allah diberikan kesembuhan. Ya, Amin. percaya kepada saya, yakin kepada Allah. Percaya kepada saya, hablum minannas. Percaya kepada Allah, hablum minallah. Seperti biasa, tadinya di tempat praktek saya. Sekarang saya rubah. Ini ruangannya kecil, jadi nggak muat semua. Di belakang ini masih banyak yang lain. Jadi di tempat ruang tamu saya, di gubuk saya, tapi insya Allah istana. Maksudnya rumahnya gubuk, hatinya mudah-mudahan Allah kasih seperti istana. Ya, nanti tanggal mohon doanya. Mudah-mudahan Allah ridho, tidak ada halangan apapun. Ya, tanggal 3 September kita akan mulai bangun ini. Kita dak semuanya. Yang mudah-mudahan ya ibu-ibu yang mau ikut pengajian, zikir dan sholawat, biar bisa ada tempatnya. Ya, sekarang ada ibu-ibu cuma satu, karena saya larang. Kalau ibu-ibu saya datang semua nih kagak cukup di tempatnya. Ya, kembali kepada seperti tahun 94 dahulu seperti ini. Ya, jadi sekarang ini mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi jamaah yang akan hadir. Karena ada pertanyaan, kok jamaahnya itu doang? Ya karena tempatnya kecil gitu. Coba kalau ente datang kemari, biar lihat rumah aneh nih. Ya, udah bagus kita ngadain pengajian, udah bagus kita ngadain sholawatan, udah bagus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat, di malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di Sayyidul Ayam. Ya, doa-doa kita digobol oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bisa ngebangun tempat ini karena apa? Coba karena apa? Karena sholawat ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena apa? Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hakikatnya Allah, syariatnya manusia. Yang nyumbang, yang sedekah untuk pembangunan Majlis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan ini, perguruan silat Al-Hikmah dan perguruan silat ilmu tenaga dalam dan lain-lain. Nah itu
Jadi itulah keberkahannya dari sholawat. Allah buktikan, Allah gabulkan, Allah buktikan karena kita ikhlas dan ridho. Ya, rumah kita nggak bawa mati, mau rumah gede segede apapun kita nggak bawa mati. Mobil ribuan, mobil banyak 10 lagi, jangan 10, 1000. Kalau bahasa Malaysia itu, saya punya kereta Ustaz. Kereta itu ada 20. Saya pikir kereta tuh kereta ini, kereta Argo Bromo Anggrek, kereta ini. Nggak tahunya kereta itu mobil kalau di Malaysia. Gitu. Jadi itu nggak kita bawa mati. Yang kita bawa mati hanya apa? Amal ibadah, beramal sedekah. Ya. Amal ibadah, berzikir, sholat, puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang manfaat yang mana? Nih, yang sekarang kita lakukan nih. Semoga manfaat untuk orang banyak. Amin. Kalau saudaraku menge-share, ya, subscribe dan menyebarkan semua, ya, kita dapat pahala tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang dagang nih, sama juga kayak SNI, kayak propolis, ya. Itu. Jadi bercabang. Hidupkanlah sholawat. Sebarkan sholawat. Sebarkan ayat-ayat Allah. Sebarkan YouTube yang bermanfaat untuk umat. Umat mana? Siapapun orangnya. Mau muslimin muslimat, Islam kek, Hindu, Buddha, Kristen, non-muslim, silakan sebarkan. Biar manfaat. Makanya di YouTube saya itu ada cara-cara semua bagaimana pengobatan saya kasih jasa semuanya. Jadi biar manfaat, biar saya mati, biar saya wafat, ya, biar Ustadz Zainal Fikri wafat, biar Dr. wafat, biar mengalir semua nih yang kita hadir di sini mengalir ke dalam kubur kita. Dan nanti ada pembacaan tahlil. Nanti ada pembacaan tahlil untuk ayah saya, ya, yang baru 17 Agustus kemarin wafat, Sultan Haji Unifadi bin Sultan Mukhtar bin Sultan Baheram, ya. Jadi nanti di habis tahlil dulu baru kita sholawatan. Nanti kita tanya jawab, ya, seperti malam Jumat kemarin, ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini para jamaah sekalian yang masih live, masih menonton, ya, aminkan. Nanti kita sama-sama berdoa, sama-sama juga nanti kita memohon kepada Allah. Nanti silakan ada yang mau tanya jawab masalah pengobatan, masalah hal kegaiban, ya, dan dari mana aja deh, dari Indonesia, dari luar negeri, silakan, ya. Brunei. Ya, insya Allah mudah-mudahan, mudah-mudahan dari mana aja, mudah-mudahan Allah kasih kita keberkahan. Jadi mau saya yang nontonnya dikit, subscribe dikit, nggak masalah bagi saya. Kenapa? Karena rezeki sudah Allah atur. Saya menjadi YouTuber ini karena niat innama amalu biniat, saya niat ibadah. Ibadah apa? Yaitu tadi 3 tadi yang kita bawa mati kan 3. Amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleh, atau anak yatim yang soleh atau soleha. Ya. Jadi saya nggak perlu yang begini, yang bagana, bogono. Udah. Jalur saya dari tim memburu hantu dulu, pembersihan rumah, pengobatan atau ruqyah dan pemageran. Saya istiqomah dengan itu. Selama 35 tahun saya istiqomah dengan itu. Ya, istiqomah dengan itu sampai saya wafat. Jadi subscriber saya kalah kek, menang kek, nggak masalah bagi saya nggak pikirin. Demi Allah saya nggak pikirin. Yang saya pikirin bagaimana saya mati membawa amal ibadah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh dan soleha. Itu yang paling penting bagi saya. Amin. Karena dunia tidak akan kita bawa mati. Istri cantik, anak cantik, mobil, rumah, kita nggak bawa mati semua. Ya,
Nggak mungkin kita mati, bini kita masuk kuburan, ikut-ikutan sama kita, nggak mungkin. Karena cinta sejati, nggak ada cinta. Cintanya satu untuk Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kita akan mulai Habib ya, karena nanti ada tanya jawab ya. Datang. Sama-sama kita Subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada kita dan kita bersama mendapatkan kesempatan bersama Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيط حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فعله أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي البكي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويغافر مجيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اجعل الأوصلة ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سمعناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس هادية منا واسلة ورحمة
منا ومقلبا فضلك نازلة وبركتنا سيدنا إلى حضرة النبي وسفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى لكل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى أرواح Haji Fardi bin Sultan Mukhtar bin Sultan Bahiran man ijtamaha huna bisababihim ij'alillahu sawaba jalika minal ilaihi waj'al نورا يسعى ويتلاقى بين يديه اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اجعله إدقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واغف عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا يا الله اغفر لنا يا رحمن اغفر لنا يا رحيم اللهم بأكل الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرمة الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفعنا البلاء اللهم ادفعنا البلاء اللهم ادفعنا البلاء ارحمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين amin amin ya rabbal alamin. Semoga tahlil dan doa kita sampaikan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayahanda daripada guru kita dimasukkan di dalam surganya Allah yang Firdaus dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan selawat yang akan dipimpin oleh guru kita yaitu Bang Haji Ridwan Fadol. Alhamdulillah tadi telah membacaan tahlil untuk ayahanda Haji Sultan Fardi bin Sultan Mukhtar bin Sultan Bahiram. Alhamdulillah yang dibacakan oleh Al-Ustadz Zainal Fikri Aziza tim dakwah dari Forum Pemburu Alam Indonesia. Alhamdulillah, dan juga beliau nanti setelah pembangunan ini selesai, ya corak selesai ini, jadi beliau akan mengajar kitab fikih hukum Islam. Ya, beliau akan mengajar, mudah-mudahan bisa cepat selesai dan beliau dipanjangkan umur, disehatkan, ya, semoga selalu rezekinya, semoga ilmunya manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari seperti biasa kita lanjutkan istiqomah kita, yaitu pembacaan salawat ala Nabi yang disusun oleh aulia Allah. Jadi kita bacakan suratul Fatihah yang seperti biasa pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong yang sudah saya ijazahkan, yang sudah saya kirim dengan WhatsApp bacaan salawat itu, tolong sama-sama dibaca ya, sama-sama dibaca. Dan nanti doa diaminkan apa hajat saudaraku semua, nanti kita masing-masing dalam hati kita masing-masing minta hajat kepada Allah dengan keberkahan sholawat. Barang siapa yang memohon kepada Allah tanpa dibarengi dengan sholawat ala Nabi, sama saja ngirim surat tanpa perangko. Ngirim surat tanpa perangko. Ya. Contoh, kita sholat tanpa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sholat kita tidak sah. Satu itu. Kedua, Allah dan para malaikat bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW.
Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kok kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad? Nah, kita sombong pada Nabi kita, pada Allah. Ya maka dari itu saya sarankan kepada pasien saya, ya kepada fans, pada netizen yang memang mengikuti live ini, ya, untuk penolak sihir, teluh, guna-guna, santet, segala macam setan belek apapun deh, pokoknya, ya, dengan sholawat dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Sering saya ijazahkan, sering saya katakan, sering saya jelaskan, gunakan itu, ya. Jadi jangan bingung lagi, tinggal nanti bacakan di air, ya, buat mandi, buat minum dan lain-lain. Ya, mau setan belek mana deh, setan kontet, setan apa sih, apa lundel, apa setan apa dah, ya, nggak akan bisa kena, nggak akan kita bisa masuk. Jangankan ke badan kita, ke rumah kita aja nggak akan bisa masuk itu santet teluh. Nah, barang siapa yang membaca sholawat al-Nabi, barang siapa yang berzikir kepada aku, kata Allah, maka Allah turunkan ribuan malaikat untuk menjaga kita. Kalau saya salah ngomong, tanya lagi sama guru ngaji, sama kiai, sama ulama, sama abai, tanya lagi deh kalau saya salah ngomong. Di mana tempat yang mengadakan maulid, yang mengadakan sholawat, yang mengadakan berzikir kepada Allah, tidak akan bisa kena santet teluh, tidak akan. Dan tidak akan bisa masuk, karena santet itu masuk ke rumah dulu baru ke orang. Ya. Nah itu, jadi perhatikan itu. Insya Allah, ya, yakin, enil yakin, aku yakin, hakikul yakin. Percaya pada saya boleh, tapi yakin kepada Allah, hanya satu, yakin kepada Allah. Percaya hablum minanas, yakin kepada Allah, hablum minallah. Ya. Nanti ada pertanyaan, mari kita mulai aja sedikit penjelasan kepada netizen. Ya. Semoga apa penjelasan saya ini dapat dimengerti. Ya, saya ijazahkan ini, semoga manfaat di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Sebelum pembicaraan, ini ada handphone ini kurang kan? Bisa aja kan. Itu nanti di apa? Ikutin nanti. Lampu aja. Nah. Ganjil aja. Tidur. Sebelum kita membaca sholawat yang pernah saya ijazahkan di WhatsApp yang pada saudaraku netizen minta kepada saya kirimkan kan itu sholawatnya. Saya kasih tahu lagi caranya. Sebelum membaca sholawat ini, kita Fatihah dulu buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baru kita Fatihah lagi buat para wali-wali Allah, ya. Baru kita mulai, gitu, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW bi afafi qabul wa jabal ridha ya Allah bi sirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah susun Nabi Allah hidir. Al-Fatihah Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Al-Fatihah Habib Husin bin Abu Bakar itu sudah batang. Al-Fatihah Habib Husin bin Abu Bakar. Al-Fatihah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Al-Fatihah Umar bin Khalid Atos. Al-Fatihah Habib Tunjungan. Al-Fatihah Sultan Nasruddin bin Manis Al-Fatihah. Al-Fatihah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari tangan kita mengadakan ke atas di dada kita. Kita mohon keberkahan dari salawat ala Nabi ini. Kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sambungkan ini. Nah, ini di dada seperti ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulana ya sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la taqta rajana. Maulana ya sami' du'ana bihurmati Muhammadin بلغنا منانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تخفى رجانا. إنا إن أخطأنا أو هدب دهانا لا يكشف درانا غيرك يا مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تخفى رجانا. إن أمر أعيانا أو دهر عنانا لنرجو من جانا إلى من مولانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. برضواك مولانا أسهرنا الأطفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. برضواك مولانا أسهرنا الأطفانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. إلهي ومهمانا ودمر من عادانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. رب اسمع سقوانا وأجب ربي دعانا جمل واسل مرعانا ولا تحيب مسعانا. مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا. مولانا
hurmati sayyidina taqabbal du'ana مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا عظيم يا رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا الله يا رب يا الله يا ربي mohon berkahmu, rahmatmu ya Allah, taufik hidayahmu ya Allah, syafaat dan mujizatnya para nabi, karomahnya para wali, istri bapa dan guru ya Allah. Ya Allah berikanlah keberkahan ya Allah di salat ala nabi. Ya Allah berikan keberkahan dari asmaul husna. Berikan keberkahan salat kami, sujud kami ya Allah, puasa kami ya Allah. Semoga ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang disengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah jauhkanlah kami dari mala musibah ya Allah. Ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. Dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan segala hajat pasien-pasien kami ya Allah, segala muslimin muslimat kami ya Allah. Ya Allah, berilah perlindungan ya Allah kepada saudara-saudara kami yang melawan dukun-dukun santet ya Allah. Dengan berkatnya salawat ala Nabi ya Allah, berilah kekuatan ya Allah untuk menghancurkan dukun-dukun santet ya Allah. Saudara-saudara kami yakin dengan keberkahan salawat ala Nabi ya Allah, dari 7 lapis langit akan tembus ya Allah, akan untuk menyelamatkan ya Allah, melindungi saudara-saudara kami dimanapun berada ya Allah, yang melawan dukun santet ya Allah. Allah selamatkan, Allah berikan kekuatan ya Allah. Ya Allah hancurkanlah COVID-19 di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Sehatkanlah orang-orang yang sedang sakit ya Allah. Muslimin muslimat kami ya Allah. Ya Allah orang yang sedang sakit non muslimin, angkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah dengan kebaikan salawat Nabi ini ya Allah. Ya Allah matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya ya Allah biya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin 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 Abdul pada menau la ilaha illallah 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil qulub wa tanfajil qurab wa tudu bil wa'id wa rabbi wa salawati wa sallallahu kamamu bi hadil karimi wa wasfi fi kulli lamatin wa sirri di kulli malamila. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diladil ahyar bil taib bil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wal athhar wa sabil hayat ada dan amillah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wal hidayah wa ala wasbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wal hidayah wa ala wasbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna khala fi surati Sulaimana minal masriq ila maghribi lizati wa quwati ya jibril makka ila sawfil ajrail wa min kasmana wa sinan wa insan wa mubakas musliman tashiran jalla jalla bi syaitanir jumati wa nur rabbana taqabbal minna nudat asam domin ya amin. Allahumma barik lana fi syai ya Allah, Allahumma barik lana fi syai ya Allah, Allahumma barik lana fi syai ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syiril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah membaca tahlil dan sholawat pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kita telah mendoakan saudara-saudara kita, pasien-pasien kita yang sedang sakit maupun yang sedang berjuang melawan dukun-dukun santet, ya. Semoga Allah berikan perlindungan, ya. Allah berikan perlindungan dan kekuatan dengan berkahnya sholawat ala Nabi. Kalau dibilang bohong, ya, dibilang bohong, sholawat tidak ada khasiatnya, tidak ada keberkahannya, tidak ada manfaatnya, berarti orang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya dengan agama Islam dan tidak ada iman Islamnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh kita berselawat ini, kita tidak bisa mendoakan. Ya, orang yang membaca selawat di dalam majlis talim dan zikir itu 40 rumah ke utara, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke timur, 40 rumah ke selatan, itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan daripada bala dan musibah. Ya, dijauhkan daripada bala dan musibah. Dijauhkan dari kesialan dan lain-lain. Ya, yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Itu kehebatannya dari sholawat ala Nabi dan zikir. Kita zikir hati atau zikir qalbi dan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Ya, jadi kalau ada yang bilang bohong, ya suruh ngaji lagi, suruh pesantren lagi, ya, suruh ngaji. Kalau ngaji ngasah biji,
Jadi mengaji, yang benar mengaji Al-Quran dan mengkaji Al-Quran, mengkaji. Orang baca Al-Quran, ya, mengaji Al-Quran, anak kecil juga bisa. Yang berat mengkaji Al-Quran, mengkaji diri kita untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita dalami. Nah, jadi syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Ya, tak kenal Allah, tak kenal diri kita, tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang kepada kita. Ya, walaupun di gubuk yang ini, tapi kita masih mengadakan zikir kepada Allah, masih berselawat kepada Allah, Allah masih pandang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kita yakin hadir para malaikat menyaksikan. Ya, bukan saya ngadirin. Memang ada hadisnya. Barang siapa yang berselawat kepada aku, kata Rasulullah, kata Allah, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah dan berzikir kepada aku, kata Allah, maka aku akan turunkan malaikat. Contoh, maulid Rasulullah SAW. Allah turunkan malaikat. Ya, karena malaikat itu ribuan malaikat. Tugas malaikat masing-masing, pencabut nyawa, tiup trompet sangkakala, ya, malaikat Jibril, Israfil, Ijrail, Mikail, Munkar wa Nakir, belum malaikat yang lain yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hadir itu atas perintah Allah. Barang siapa yang mengingat kepada aku, berzikir kepada aku setiap detik, setiap nafasnya, atau berselawat kepada junjungan nabiku Rasulullah SAW yang aku cintai, kata Allah, maka aku turunkan malaikat untuk mendoakan. Dan malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kabulkan doa hambamu ya Allah yang sedang berzikir, yang sedang berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad, kecintaanmu ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah. Aku tidak bangun dari sujudku ya Allah kalau orang itu belum Engkau kabulkan ya Allah. Kalau hambamu belum Allah kabulkan, aku tidak bangun dari sujudku, kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka malam ini, malam Jumat, malam dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu istiqomah, ya. Sayang yang nggak datang sayang. Aturannya ini, aturan dapat rahmat dari Allah, dia nggak datang, kagak jadi dapatnya rahmatnya. Dapatnya pindah ke sini, pindah kemari. Nah itu. Ya. Jadi salah satu guru saya mengatakan, Muallim Muhammad Yunus ya bin Muhammad bin Bukit Duri, kita bacakan surat Al-Fatihah. Barang siapa kita nih selalu mengingat guru kita, guru ngaji kita, guru ngaji, guru fikih kita, guru tasawuf kita, pada saat kita ucapkan, kirimkan suratul Fatihah. Karena di malam Jumat sekarang ini, ya, orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal, guru-guru kita ini melihat, dipertontonkan di dalam kuburnya itu TV. Nih, cucumu, muridmu, anakmu, cicitmu sedang ngapain di malam Jumat? Apalagi maksiat sama Allah, apalagi berzikir sama Allah, apalagi bersolawat. Kalau kita lagi bermaksiat, nangis di dalam kubur bapak kita, ibu kita menangis kepada Allah. Ya Allah, menanti kedatangan para malaikat membawakan nampan berapi sutra emas. Enjit-enjit kita, guru-guru kita menangis di dalam kubur. Apabila kita di dalam malam Jumat ini kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main kalian, saudara-saudaraku. Di malam Jumat ini jauhkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis di dalam kubur. Karena orang yang di dalam kubur itu menanti kiriman Fatihah kita, kirimin hadiah kita. Sama juga orang yang di penjara menanti siapa yang besuk saya. Ya Allah, siapa?
Kalau saya salah ngomong, kalian ngaji lagi sama para habib, sama guru-guru ulama mana kalau saya salah bicara. Kalau sekarang ini saya bisa siap, saya pesantren lagi, ngaji lagi saya. Itu. Makanya setiap malam Jumat disuruh baca Yasin, maksudnya apa? Disuruh berzikir, maksudnya apa? Itu maksudnya. Siapkan. Siapa dia tadi? Kalau ada yang bertanya langsung ya. Kalau ada yang bertanya langsung nih. Ya. Kalau enggak, abang jelasin. Jadi kepada saudaraku semua, kalau nanti ada yang bertanya di luar live ini silakan ya, nanti bisa di WhatsApp saya. Jadi kalau saya telat menjawab mohon dimaafkan karena mungkin lagi ada pasien dan lain-lain. Mau nanya masalah pengobatan atau apa, kalau mau nanya hukum-hukum Islam, fikih, ya bisa sama saya, bisa juga sama Ustadz Zainal Fikri ya, karena beliau seorang pendakwah dan beliau seorang yang mengajarkan kitab hukum Islam begitu. Jadi kalau saya salah, saya nanya sama beliau, ya kan. Nah, kalau ada silakan. Jadi saudaraku, mumpung di live ini ya, mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan, doa pasien-pasien saya dan netizen semua Allah kabulkan ya. Nah, nanti baca sholawat yang saya berikan, yang saya ijazahkan dari tahun 95 yang saya gunakan ini ya, baca terus ya, dan juga kalau bisa dipuasakan, puasakan bagus Selasa Rabu Kamis. Ada dari siapa? Dari Sam dan Haikal. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tangerang, mau tanya, saya menderita sakit kaki dan pinggang. Tolong di Kerawang ada apa? Nama saya Sam. Sam, Tangerang. Samsun. Umur? Dan Haikal. Dengar sebut ini. Ya. Sakit kaki apa pinggang? Sakit kaki dan pinggang. Sam, alhamdulillah penyakit sakit kakinya dan pinggang itu bukan kena guna-guna, ya, bukan kena guna-guna, bukan kena teluh, ya. Nanti WhatsApp abang, nanti umurnya berapa, ini berapa, ya, nanti bisa di terapi, bisa diterapi. Nanti abang ajarkan cara terapi diri sendiri untuk penyakit itu, dan abang ijazahkan nanti cara pengobatan diri sendiri itu bagaimana, gitu loh. Oh, sakit kaki begini, sakit pinggang begini. Selain pakai obat dokter atau pakai obat oles, Canterpen atau apa gitu ya, atau Neuromasil atau apa ya. Karena harus dijelaskan, kalau ada yang mau bertanya yang masalah penyakit, jelaskan sakitnya berapa tahun, umurnya berapa, ya. Nah itu namanya siapa, nama jelasnya ya. Nanti abang jawab, abang terawang sebentar. Abang mohon petunjuk dari Allah, langsung abang jawab. Ini seperti dulu di tim memburu hantu. Tim memburu hantu seperti begini. Live langsung dari seluruh dunia. Arab Saudi, Malaysia, seluruh dunia live. Tim memburu hantu dulu begitu kalau syuting live. Jadi ada pertanyaan, ya karena pertanyaannya langsung itu, penyakitnya begini-begini, berhadapan langsung di TV. Ya, coba sekarang gini. Sam. Oke. Abang akan menggunakan cara dulu waktu abang pengobatan jarak jauh di live pemburu hantu ya, di La TV. Sekarang abang akan, kalau kamu masih menyaksikan ya, kalau kamu sekarang masih menyaksikan, handphone kamu di loudspeaker, taruh di kaki kamu atau di pinggang kamu atau di kepala kamu deh, taruh ya. Ini sayangnya nggak bisa jawab. Kalau dulu di TV, ya Ustadz, saya taruh di kepala, saya taruh di kaki, karena ini nggak bisa jawab, gitu kan? Karena tidak beda, live-nya ini beda dengan TV, ya. Kamu taruh sekarang di kepala aja deh, gini nih, handphone begini nih, taruh, loudspeakerin. Kamu baca di hati, baca Al-Ikhlas.
Baca Al-Ikhlas di hati, tangannya begini, dia merem, handphonenya taruh di kepala. Baca Al-Ikhlas terus, ya. Abang ingin mencoba dengan kebesaran ayat Allah, dengan kebesaran sholawat, dan kebesaran Asmaul Husna, dan kebesaran ayat Allah, agar abang akan mau transfer, ya transfer. Mudah-mudahan ada perubahan, ya perubahan. Dan nanti kamu lakukan, kamu WhatsApp abang kasih tahu lagi caranya, ya. Mulai ya. Taruh kepada siapa yang sakit, yang sedang melihat, taruh di tempat sakitnya, handphonenya taruh di tempat sakitnya, lalu di loudspeakerin. Kalau dada sakit, taruh di dada. Perut sakit, taruh di perut, ya. Kakinya sakit, taruh di kaki, loudspeakerin. Mulai ya. Ila rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sembuh ya Allah. Inna maquluna sembuh. Sembuh ya. Allahumma salli ala Muhammad. Inna maquluna kun sembuh ya Allah. Sembuh ya Allah, izin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nanti kalau ada yang kurang lagi, nanti WhatsApp abang. Mungkin abang ini malam nggak bisa balas karena abang masih ada zikir lagi sampai jam 4 subuh, sampai subuh ya. Nanti bisa, insya Allah WhatsApp aja, nanti bisa abang balas di 08128 94 kali 68 ya, karena abang setelah ini nggak akan buka handphone karena abang masih mau zikir lagi ya, mau zikir lagi, mau ritual lagi sampai subuh ya, dengan para jamaah semua. Nah ada lagi, kalau ada potong cepat. Dari Sifanap. Assalamualaikum Bang Haji, nitip doa ya biar rumah saya cepat laku terjual, amin ya. Coba Sifanap. di nggak sebutin ya. Garis. Kalau ada yang jual rumah, ada yang sakit, Sebutin daerahnya. sebutin daerah rumah, semuanya Sipanap atau Satria, Cipete gitu kan. Nah, pokoknya Arman, Teh Manis gitu ya. Nah, sebutin. Jadi kita bisa iniin karena Allah tidak buta sebetulnya sih. Allah tidak buta, Allah tidak bego. Ya, Allah Maha mengetahui. Kalian, saya pun di lubang semut pun Allah tahu. Ya, kita bacakan suatu kali siapa? Sifa. Supaya rumahnya cepat laku dan semoga Bang Yudi di Bekasi juga semoga cepat laku. Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Kabul ya Allah. Kalau nanti lakunya sebelum sebulan ini, jangan lupa keluarkan zakatnya 2,5%, zakat harta, zakat mal, keluarin. Ya. Dan jangan lupa juga sumbangannya. Ya, zakatnya itu buat anak yatim, panti jompo, orang susah. Nah, nanti sedekahnya lagi untuk masjid, ya, untuk majelis taklim dan zikir. Nah, dan juga jangan lupa juga untuk abang nih bantu tambah nih buat beli semen ya kan. Nggak usah banyak-banyak, 1 truk aja gitu kan. Jadi seperti itu ya. Ikhlaskan di hati, yakinkan, percaya sama abang. Yakin kepada Allah. Itu dulu aja. Coba. Dari Sifa tadi. Sifa atau Bang Yudi dari Bekasi Bang Haji. Oh iya, amin. Ya insya Allah. Tadi udah sekalian sama Bang Yudinya ya. Mudah-mudahan ya. Gobul. Siapa lagi? Dari Bang Gobet. Nah, Assalamualaikum Bang Haji. Minta sarannya Bang Haji. Nama anak bulan Agustus untuk laki-laki apa ya Bang Haji? Laki-laki, Agustus. Iya. Muhammad Agus kali ya. Ini aja ya. Kalau sunnahnya Rasulullah SAW, ya Allahumma sholli
itu carilah nama-nama yang memang yang baik-baik. Ya, ada di buku. Ada kalau kita beli buku di Gramedia itu nama-nama Islam yang bagus gitu ya, boleh. Tapi kalau mau nama dari abang, ya ada fans salah satu dulu di Riau. Ya, itu Bang Ipul namanya. Karena ngefans sama pemburu hantu, ngefans sama abang, sama namanya itu anaknya dinamain Muhammad Ridwan. Sampai sekarang ada di Riau, sekarang tinggal di Riau. Bang Ipul dulu di Kemayoran. Itu saking fans. Nah, kalau memang mau nama yang bagus di bulan Agustus itu, bulan semua sama bagus. Bulan semua sama bagus. Cuman memang ada hitungan ilmu falakia dan lain-lain. Tapi ya saran abang, ya nama itu nama yang baik-baik ya. Depannya Muhammad atau Ahmad, nama Rasulullah ya. Jangan namanya depannya bagus Muhammad, ujungnya Dajjal, jangan. Muhammad jangan ya. Atau namanya karena ini Jahannam, jangan. Baru kemarin kita abang singgung ya, namanya Jahannam, oh jangan, neraka Jahannam, jangan. Nah, jadi namanya yang bagus aja. Nama Islami boleh ya. Ya, semuanya Muhammad apa gitu ya. Dari abang kasih saran nama Muhammad ya. Dia sama abang namanya Muhammad. Ya, makanya Desmond jangan lihat ke papa, lihat ke sono aja. Kuala Lumpur apa tuh? Nanti baca nih. Ini ada dari Kuala Lumpur Malaysia. Ya, jadi yang saran tadi nama Muhammad ya. Tapi jangan panjang-panjang namanya. Namanya Muhammad Zakaria Husin Agustinus gitu. Jangan kepanjangan nama, jangan panjang-panjang. Di Kuala Lumpur. Nama Amir, alamat Malaysia Kuala Lumpur. Ya, Amir di Kuala Bantu Lumpur. doa agar saya bisa sembuh, Bang Haji. Ya, sakitnya sebutin sakitnya apa? Nggak disebutin. Sakitnya apa? Enggak, takutnya sakit kantong. Pamir. Sakit kantong ya agak berat juga gitu kan, sakit kantong. Kayak kanker, kantong kering. Namanya dari ini. Ya, sebutin. Suaminya Sakit hari siapa? ini nama Amir dari Malaysia. Saya sakitnya jantung atau sakit kaki kayak tadi gitu ya. Ya kita doakan Amir ya. Di Malaysia, mana Johor ya? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, bismillahirrahmanirrahim Fatihah. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa tuh? Iya, kenapa? Barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan sakit maupun suka dukanya dengan membacakan suratul Fatihah, maka kita yang membacakan ini insya Allah mendapatkan pahala dan ridha Allah. Pahala dan ridha Allah. Dari Tapsorin. Assalamualaikum, saya dari Indramayu. Indramayu Tapsorin. Sukauruk Balongan. Doain kami agar bisa cepat dikaruniai anak. Bang, Oh, sudah iya. tahu 1 tahun kami berumah tangga. Berapa? 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Berarti masih pengantin baru. Adik abang 10 tahun baru punya anak. Ada lagi Tony Malaysia. Tony Malaysia kalau nggak salah 9 tahun 10 tahun. Ya. Siapa namanya? Tapsorin. Tapsorin, semoga diberikan keturunan anak yang soleh dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Siapa lagi? Dari Sebentar, ada lagi ya? Ada lagi siapa? dari Itu yang anak kita kasih, yang masalah anak kita kasih ini, kita kasih cara-caranya nanti. Sebentar ini, ya, yang ini dulu. Ya, itu. dari channel Kumaha Aing. Assalamualaikum Bang Haji. Ibu saya sedang hamil dan ibu saya sangat ingin mempunyai anak perempuan. Gimana Bang Haji caranya? Perempuan. Begini. Jadi gini, anak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah titipan Allah. Mau perempuan mau laki, ya, mau perempuan mau laki nggak masalah. Dan mau perempuan mau laki nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau mau anak perempuan juga, kalau anak laki banyakin makan daging. Makan daging itu banyakin. Dan mohon sama Allah biar punya anak laki-laki. Nah, sekarang kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu sering-sering minum air kelapa hijau. Satu. Kedua dengan minum madu. Ya. Ini saya bicara ini jangan sirik kepada Allah ya. Awas perhatikan kalian
pemirsa, saudaraku, jangan ucapan saya ini semata-mata hakikatnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya yang membuat orang hamil lahir anak laki perempuan. Jangan, bahwa yang menciptakan Allah. Nah, ya. Dan kalau mau anak perempuan, ya, itu ajaran dari kitab dan dari guru-guru saya, banyak minum air kelapa sama madu. Ya, sama madu. Tapi yang paling utama lagi, mohon sujud sama Allah, zikir sama Allah, baca surat banyak membaca ya Maryam. Jadi banyak baca surat Maryam, ya, surat Maryam di Al-Quran, atau surat An-Nisa, baca itu, ya. Atau kalau nggak bisa baca Quran, pendeknya, ya, banyak baca sholawat deh. Banyak baca sholawat. Nanti minta ijazah sama saya nih, sholawat yang saya suka baca nih dari tahun 95. Nanti WhatsApp saya kasih ijazahnya, saya kirim. Ya, jadi ijazah sekarang ini, yang pembaca sholawat saya ini, saya ijazahkan kepada semua netizen yang melihat YouTube saya. Saya ikhlas redho dunia dan akhirat. Siril Fatihah. Ya, lagi. Ada lagi pertanyaan sama anak juga, cuma di 3 tahun tadi setahun Ya. 3 tahun. Oke. Yang tadi ini kita Di skip. tambahin dulu, ntar yang anak kita kasih tahu yang anak. Yang anak ada cara lain lagi. Dari nama Teguh Jaya, alamat di Lampung. Minta doakan agar dipermudahkan mendapatkan pekerjaan agar saya bisa membantu orang tua. Ya. Teguh, semoga cepat mendapat pekerjaan yang Allah ridho. Semoga usahanya, semoga pekerjaannya sukses selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena ya, Teguh nanti WhatsApp abang, ada bacaan ya kepada yang belum kerja, yang nganggur, belum dapat kerjaan, yang menganggur. Ini abang ijazahin nih, ya. Sebenarnya sudah sering kali abang ijazahkan dari YouTube abang yang lalu, bahwa baca, perhatikan, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya, itu doang bacanya. Selama berapa kali bacanya? Sebanyak-banyaknya. Tapi puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Ya, dan sholat hajat. Barang siapa yang membaca doa itu, para ulama mengatakan dan para wali Allah, tidak akan pernah susah hidupnya, seumur hidupnya tidak akan pernah susah. Ya, jadi kamu berjuang. Sekarang belum dapat kerjaan, belum ini, apalagi zaman Covid begini susah semua, mau ini kerjaan apa. Kamu baca itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Amalkan itu. Buat saudaraku semua yang lain yang mendengar ini nanti, ya, sebarkan YouTube ini agar kalian yang susah jadi senang. Biar dapat pahala, biar dapat keberkahan, biar manfaat fit dunia wal akhirah. Begitu caranya. Jangan pelit. Kalau pelit, begini aja pelit, bagaimana Allah mau kasih keberkahan? Bagaimana Allah mau sayang sama kita? Ya kan? Kesian nih saudara kita lagi susah nih, nggak dapat kerjaan, kirim YouTube ini, video ini. Nah, ini nih ijazahnya. Ya. Jadi malam ini abang ijazahkan lagi nih untuk Teguh dan lain-lain yang mendengar dan membaca, melihat YouTube ini. Ya, insya Allah percaya sama abang. Ya, nanti WhatsApp abang lagi, ada tambahannya lagi. Tambahannya lagi abang ijazahkan dari Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, Ya Latif, Ya Fattah. Nah, itu aja. Itu dulu deh. Jangan yang panjang-panjang. Baca surat Al-Waqiah 40 kali setiap pagi, sholat duha. Yang ada kelenger, ya. Yang ada istilahnya bukan jelek, bukan, takutnya kagak sanggup bacanya.
ya kan? Daripada punya samurai panjang tapi tumpul, mendingan punya golok tapi tajam, nah, bukan jelek surat Al-Quran Waqiah itu untuk surat Al-Waqiah itu untuk rezeki. Puasa 40 hari 40 malam, mau cepet kaya, baca surat Al-Waqiah sehari 40 kali. Nah, saya sanggup aja. Hah? Ini aja kelenger. Ya, kelenger. Baca yang pendek. Puasanya cuma 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ya kan? Nah, itu. Ya, Abang ijazahkan. Jalankan itu. Nah. Yang anak, kita ini. Yang lagi? Yang anak. Enggak, ya, yang bawah. Yang anak, kita Bang. Bang, kita yang. Jadi ini dari Indra Firmansyah. Kapan duel sama dukun Bang Haji kayak Ujang Bustomi? Baru tadi diomongin. Jadi begini. Siapa namanya? Indra. Kepada Indra, saudaraku, adikku, semua deh yang nonton YouTube ini, tolong sampaikan. Ya, tolong sampaikan kepada guru-guru kamu, kepada guru-guru kamu yang sakti, yang hebat, yang apa semua, ya. Jadi tadi ini kita baca sholawat, ya, kita mendoakan Ustadz Ujang yang ngelawan dukun santet, Gus Idris, ya, Kang Firman, Kang Abah Firman, ya, terus Gus Nus, kita doakan semua dengan sholawat ini, ya, dengan sholawat ini. Kalau abang ngelawan dukun santet, ntar yang ngobatin yang kena santet siapa? Ya, abang dari zaman dulu. Sebelum orang-orang ngelawan dukun santet, abang udah ngelawan dukun santet. Ngelawannya dari kapan? Dari tahun 85. Cara ngelawannya bagaimana? Cara ngelawannya bagaimana? Biar tahu nih kalian semua. Ngelawannya cara ngeruqyah, ngobatin. Kalau ngeruqyah ngobatin kita nggak kuat, berbalik ke diri kita. Atau ke anak istri kita. Nyawa taruhan kita. Tuh. Bagaimana orang yang kena santet ini biar baik, biar sembuh, bagaimana? Kalau ngelawan dukun santet, bukan abang kagak mau, bukan takut, demi Allah, udah ada Ustadz Ujang, udah ada Abah Firman, udah ada Gus Idris, udah ada Kapelene, udah ada Gus Nur, udah siapa lagi tuh, Mbah Karyo, apa semua, udah, cukup. Ya, kita mendoakan. Sekarang semuanya ngelawan dukun santet. Yang kena santet kagak diobatin, bagaimana ntar? Yang ngobatin siapa? Hah? Abang kalau ngelawan dukun santet, ini malam juga abang berangkat, seandainya nih, ya, ke Pamempok Garut, ke Jampang Surade, ke Banten Kampung Buok, Kampung Setan yang tempat abang belajar teluh, ke Magelang, tempat abang belajar teluh dulu, ke Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, sampai ke Bali, bisa aja. Cuman abang kagak ada ongkos, kagak ada mobil, nggak ada. Cuman abang bukan di bidang situ. Kalau mau begitu bisa. Bisa. Cuman abang dari dulu dari tim pemburu hantu. Dia tahun 85 terus pemburu hantu ngobatin orang yang kena guna-guna santet. Tapi taruhannya kita juga nyawa, sama. Sama. Gitu loh. Ya kan? Jadi masing-masing lain warung, lain masakan, lain guru, lain ilmunya. Ya kan? Jadi bukan nggak mau abang ini. Bisa nanti kapan-kapan abang sama Ustadz Ujang gabung bisa, sama Gus Idris mungkin bisa, ya gabung. Kemudian kan kalau abang kadang-kadang suka kelewatan, suka hilap, nggak main tenaga dalam begitu mental, takutnya abang hilap. Yang ada dukun santet abang gebok lah, palanya abang tonjok lah, abang gini. Takutnya begitu doang abang, ntar abang masuk penjara, gitu, ya kan? Pernah dulu nusuk orang masuk penjara, sekarang masuk penjara lagi, lupa, ya kan gitu. Takutnya gitu doang. Kalau main pakai tenaga dalam begini tuh ilmu hikmah bisa aja, bisa. Kenapa nggak bisa? Takutnya hilap abang doang satu. Hilap, dia begini kita sikat palanya, kita sikat ininya lehernya, jomplang, disikat sama Habib, topik lagi ininya kan, mati lagi. Yang ada urusannya masuk polisi. Nah, udah bilang mendalik. Jadi siapa tadi namanya? Ya jadi abang bukan mau sombong, bukan ini enggak. Ya, Ustadz Ujang adik abang, ya Gus Idris masih di bawah abang umurnya, ya Gus Idris umurnya, Gus Nur lagi tuh yang muda tuh yang rambutnya kayak abang ini nih, umurnya masih di bawah abang juga, ya masih adik abang lah, semua masih saudara abang semua, ya Kang Firman, Abah Firman juga masih adik abang semua, saudara abang, grup abang semua, grup
NU, Grup Forum Pemuda Indonesia. Silakan berjuang, silakan. Kita masing-masing berjuang untuk apa? Semuanya untuk apa sih? Kita begini untuk apa sih? Hah? 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 Ridho Allah. Kalau mau nyari duit, mau kaya, mau apa ya bisa aja. Tapi kan kita bakal mati. Yang kita cari apa? Hanya ridho Allah, bukan nyari pahala doang sama duit. Ya kan? Kita ingin bukan dunia doang kita cari. Yang kita nggak mau mati. Ya kan? Begitu. Ya kan? Makanya abang nggak mau ngikutin mereka yang lain, saudara-saudara abang, beliau semua. Abang nggak mau ikutin, abang tetap dengan jalur abang, prinsip abang punya prinsip. Prinsip abang 3P, pembersihan atau penetrasian, pengobatan atau ruqyah, dan pemagaran orang-orang yang dikena guna-guna. Teluh santet apa. Makanya kemarin abang syuting di Bandung 344, ini itu pengobatan. Yang orang kena guna-guna, yang sudah diobati oleh spiritual, dukun-dukun atau bapak spiritual atau ustadz-ustadz yang di mana nggak sembuh. Nah, akhirnya minta tolong abang. Nah, abang yang turun tangan langsung ke rumahnya, abang obati dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan bukan main-main. Jadi kalau abang ngos-ngosan, kan ada yang bilang, bang ngos-ngosan tuh bang bukan karena tenaga dalam, karena ngerokok banyak, kurangin ngerokok. Memang bener, rokok abang banyak, tapi juga umur abang juga udah tua dibanding spiritual yang ngelawan dukun-dukun. Abang lebih tua umur abang lebih tua, cuman modelnya aja koboi, makanya disebutnya Bang Haji Koboi. Nggak mau dipanggil Ustadz, Kiai, Mbah, Eyang, Aki, nggak mau, maunya Bang Haji aja udah, Bang Haji. Dan begitu ya. Jadi memang suka ngos-ngosan karena pakai tenaga dalam beneran, demi Allah, demi Rasulullah. Tenaga dalam, ayat Allah dan sholawat begitu. Untuk meruqyah orang tuh nggak main-main begitu. Ya, kalau meruqyah orang cuman ngambilnya kayak ngobel pantat begitu, begini itu tuh nggak bakal ada bagusnya, dan nggak bakal mampu, dan nggak bisa. Yang ada berbalik ke badan sendiri begitu ya. Makanya lihat YouTube abang yang abang obatin di Bandung, itu yang sudah diobati oleh beberapa spiritual atau beberapa ustadz dan kiai gitu ya. Lagi nggak? Udah bisa-bisa dia. Begitu udah bisa-bisa. Ada yang minta nomor WA-nya. Tanya gimana Ya. WA abang ntar setelah ini, nanti murid abang kirim WA abang ya. Tapi abang balasnya mungkin besok ya, karena sampai subuh ini abang masih ritual, masih zikir. Jadi WhatsApp abang 0812894 kali 68. Ini abang mohon maaf, logatnya abang memang begini. Karena dulu bekas mantan preman, mantan bajingan, mantan setan. Abang hamba yang doif, yang zolim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Sampai detik ini gitu. Ya jadi memang logatnya begini, nggak bisa kalem, nggak bisa. Jadi maksud saya begini, bahwa ini begini, bahwa ilmu begini. Nggak bisa, abang nggak bisa begitu. Memang modelnya begini, begitu. Coba orang Batak suruh ngomongnya kalem gitu, kayak orang Jawa mana bisa? Ya, nggak bisa. Memang logat, gitu. Jadi bukan sombong, bukan apa, enggak, memang begini, gitu. Apa lagi? Ada lagi. Assalamualaikum Wan. Nah itu kalau yang jelek-jelek nggak usah diomongin deh. Tapi nggak apa kalau Wan dia mau menghina abang apa, coba pengen tahu Wan itu Wan. Saya Arif dari Banyuwangi, mohon doanya agar penipu-penipu yang bawa-bawa nama Allah cepat tobat. Oh iya, terima kasih sampai Arif. Arif terima kasih, alhamdulillah ya, kamu manggil abang Wan, alhamdulillah. Memang nama abang Ridwan tapi kamu kurang sopan. Semoga abang dan kamu Rif, semoga sama-sama kita taubatan dan suha ya. Kamu lagi menghina abang, menghina spiritual lain, atau ini abang lagi habis bahasa sholawat dan lain-lain ya. Mudah-mudahan kamu diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan abang. Paham? Jadi bukan abang aja yang taubat, kamu juga. Karena kamu sombong, takabur, sombong kamu. Kalau mau ngomong sombong sama abang, kamu datang di rumah abang atau kamu ketemu abang di mana? Gitu. Mau ngajak perang, berantem boleh. Sama abang atau mau murid abang, tinggal pilih murid abang ntar. Kamu punya guru kamu berantem sama abang, kamu murid abang. Gitu ya. Arif, Banyuwangi ya. Banyuwangi abang pernah belajar telur di situ Banyuwangi, dan ada guru abang di situ Banyuwangi. Ya. Jadi jangan sombong kamu. Gitu ya. Abang tidak ikut, abang masih berzikir sama Allah nih, masih ingat Allah. Ya.
Jadi kalau kita menghina orang, lihat dulu orang yang kita hina siapa. Kalau yang kita hina lagi berzikir kepada Allah, lagi mengingat kepada Allah, berarti yang menghina itu setan atau binatang. Kenapa? Karena dia tidak mengingat kepada Allah dan Rasulullah. Berarti dia itu setan atau binatang hatinya. Makanya sebaik-baiknya manusia terkadang lebih baik jin. Sebaik-baiknya jin kadang lebih baik manusia. Kadang manusia berhati jin setan. Begitu. Kadang jin berhati manusia. Jin muslim kadang-kadang nolongin orang. Tapi manusia yang berhati jin apa? Hah? Jahat kepada orang. Maling, begal, bunuh, apa semua. Talu apa semua. Karena manusia berhati setan. Ya, Rip. Ingat ya, Rip. Banyuwangi. Kirim salam semua sama Banyuwangi. Ya. Gitu. Siapa lagi? Yang menghina abang keluarin semua, coba. Kalian ngomongnya. Dari yang tadi, Arif. Ya, Arif, mau ngomong lagi. Saya pengen WA Bang Haji, tapi takut kena tarif 300. Gimana Bang? Aku nggak punya uang. Rip, dengerin lu, Rip. 300 itu, nih mesti sabar abang ya, yang jelasinnya. Rip, lu dengerin nih, Rip. 300 itu, ya per jam 300 itu, buat menyinggung orang yang kaya pelit. Paham lo? Yang seperti lo kan pelit nih, udah miskin pelit lagi, ya udah nggak pernah beramal lagi sedekah. Jadi 300.000 itu buat orang-orang yang kaya tapi pelit. Paham? Uang itu buat apa? Buat sedekah apa? Buat bayar listrik, ya, buat wifi, buat anak istri, buat orang tua, buat sedekah anak yatim, buat pembangunan dan lain-lain. Kalau orang susah mah kagak abang tarif, bang. Nggak ada, ya udah silakan datang, nggak masalah. Banyak kok. Makanya tak kenal tak sayang, itu orang syirik. Jadi kalau orang syirik itu mencari kesalahan-kesalahan orang. Orang syirik itu karena tak mampu. Orang syirik itu karena tak mampu. Ya, kalau kita nggak mau disirikin, dihasutin, dibenci sama orang, tinggal aja di hutan. Tinggal di hutan, yang sirikin monyet, ya. Ya kan, Arif monyet seandainya, nah, dan begitu kita tinggal di hutan, ya kan, tinggal di hutan, singa, ular, ya, kodok, ya kan gitu. Jadi itu biasa. Rasulullah SAW dihasut, disirikin, difitnah, dizolimin, diludahin, bisa lempar kotoran, ditimpukin, masih sabar. Baru lu, Rip, ya Rip kecil lu, Rip. Aduh, lo. Stop lu aja. Lagi, yang lain deh. Ada lagi dari Muhammad Ilham. Yang bagus aja. Assalamualaikum Bang Haji, dalam menghilangkan energi negatif, gimana Bang Haji penjelasannya? Nanti itu kalau ada lagi potong abang ya, abang ngomong. Menghilangkan energi negatif, kamu abang sudah ijazahkan. Ya, ilmu ini ilmu mahal. Ilmu ini mahal. Makanya kamu yang abang ijazahin di YouTube ini nggak bayar 300.000. Paham nggak? Nggak bayar 300.000. Nggak pakai bayar konsul. Ijazah. Abang puluhan tahun berguru, belum belajar lagi dengan kitab. Abang ijazahin dengan cuma-cuma. Coba. Bagaimana mengeluarkan energi negatif dari tubuh kita? Bagaimana? Kamu buka di YouTube abang. Cara menghilangkan guna-guna sihir di tubuh kita sendiri. Buka YouTube abang, itu caranya. Ada caranya. Ada buangnya bagaimana, caranya ada semua. Nah, itu kagak bayar 300.000, Rip. Paham, Rip? Banyuwangi. Biar paham ente. Coba kalau mana ada orang mau ngasih ijazah seperti begitu biasa seperti ini. Kunci-kuncinya, rahasianya kita buka semua. Rahasia spiritual kita buka semua. Kenapa? Maksud abang apa? Kenapa? Biar abang mati, itu diamalkan. Nanti abang di dalam kubur, itu masih dipakai mengalir terus ke dalam kubur. Itu maksudnya. Begitu. Biar mengalir pahala kita ke dalam kubur. Karena kita bakal mati. Apa Arif mati duluan, abang belakangan. Apa abang belakangan, Arif duluan yang Banyuwangi. Kan begitu. Ada itu lagi? Belum. Ya, jadi ya abang kembali kepada yang tadi mau punya anak ya. Jadi kepada yang ingin punya anak, ya nanti minum madu. Madunya kalau bisa madu Yaman atau madu Kashmir. Memang agak mahal. Ya agak mahal, bisa 1 juta atau 800.000. Beli aja di Condet atau Tanah Abang. Kalau di luar Jawa, beli madu yang bagus, apa gitu ya. Dari Jember. Oh Jember, oh Jember.
Nah, ibu kandung abang di Ambulu, makamnya di Jember ibu abang. Ibu kandung abang di Jember. Abang punya adik, satu ibu lain bapak, Kiai Haji Febri Suprapto di Bondowoso. Mertuanya di Jember. Itu adik abang. Ada 2 adik abang di Jember. Gitu. Jadi bapak tiri abang polisi. Jadi punya anak 2. Ya, bapak tiri abang polisi, punya anak 2 di Jember. Kiai kalau lihat di Facebook namanya Febri Suprapto, itu kiai, dosen kiai, itu adik abang, satu ibu lain bapak. Nah, apa tadi ya? Gimana? Jadi Oh, yang punya anak ya. Terus kalau mau minumnya madu, perempuan minum madunya sehari 3 kali, sesendok, pagi sesendok, siang sesendok, sore sesendok. Lelaki juga begitu. Kalau memang sudah diperiksa dokter tidak ada apa-apa ya. Karena madu itu di dalam Al-Quran untuk mengobati 1001 macam penyakit. Ya, madu yang kebanyakan dikasih gula Jawanya, jangan. Gula gitu jangan. Jadi madu yang benar-benar asli. Madu Sumbawa asli. Karena contoh madu yang asli itu banyak macam. Taruh di kulkas, madu itu tidak akan keras, tidak akan beku. Ya. Dan kalau dituang di ubin itu madu, dia semut tidak akan ngerubungin. 2 ya. Ketiga, madu itu kalau dikasih pentol korek api diginin, truk masih nyala. Gitu loh. Paham ya? Nah, itu. Dan minum madu terus, dan nanti baca sholawat terus. Nanti minta ijazah sama abang sholawatnya ini. Insya Allah kayak Tony di Malaysia, tapi Tony itu orang Gresik, tapi kerjanya di Malaysia, murid abang Tony namanya. Alhamdulillah dia selama 9 tahun tidak punya anak, alhamdulillah punya anak. Subhanallah. Ya, atas izin Allah semuanya ya. Coba lagi ya. dari Muhammad Ilham, perbedaan antara spiritual dan supranatural itu apa? Lalu peci abang miring nggak? Oh enggak. Miring dikit. Enggak? Dikit. Ini. Terusin. Ketawa dulu, abang capek sebab ngomong dulu. Astaga. Ya, mumpung lagi lah, abang gini orang yang suka bercanda, kadang-kadang bercanda gitu. Cuman kadang-kadang kalau ada murid kurang aja, abang sambil pakai gelas langsung kalau abang ini. Jadi apa? Perbedaan Antara spiritual dan supranatural. Singkatnya gini gampangnya ya. Zaman dulu tidak ada bahasa spiritual, tidak ada bahasa supranatural. Zaman dulu, zaman nenek moyang kita, kakek moyang, nggak ada tuh. Adanya bahasa dukun. Dukun itu ada yang bercandain belum duduk tekun atau sudah duduk tekun. Nah, arti dukun sebenarnya itu keahlian. Contoh, dulu kakek nenek moyang kita beranaknya sama dukun beranak, apa sama bidan, apa sama dokter? Hah? Dukun beranak ya? Sebutnya dukun. Berarti keahlian untuk beranak. Sama sunat, kalau di Betawi bengkong. Nah, ada dukun sunat, ada dukun beranak, ada bengkong. Ya. Berarti keahlian sunat. Cuman di dalam Al-Quran, pada zaman Nabi Musa, Firaun itu mempunyai dukun tukang sihirnya. Nabi Musa bawa tongkat, dukunnya, sihirnya, tukang sihirnya Firaun bawa tongkat juga ular. Jadi ular dimakan sama tongkatnya Nabi Musa. Singkat cerita begitu. Itu dukun di dalam Al-Quran. Ditambah lagi nama dukun jelek. Dukun santet, teluh. Ada lagi dukun nenen, ada lagi. Jadi antara supranatural dan spiritual itu sama aja artinya, karena itu bahasa Inggris, makanya bahasa Inggris aja. Lagi dari Renaldi. Assalamualaikum Bang Haji. Apa doanya atau gimana cara agar hati kita tetap adem? Dari mana? Gak disebutin. Tetap adem dan bisa mengontrol emosi. Gimana? Hati biar adem, biar bisa mengontrol emosi. Oh, hati biar adem, Dan mengontrol emosi. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim, sesuatu setiap kita mengucapkan Nabi Muhammad, ucapkan Allahumma sholli wa sallim, barik.
itu dapat 70 pahala kita. Ya. Jadi sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perang apa yang paling hebat selain perang Badar?" Jawab Rasulullah, perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu berarti yang tadi dipertanyakan tadi apa? Agar Bagaimana agar hati tetap adem dan bisa mengontrol emosi. adem mengontrol emosi kan? Kalau amarah itu kan nafsu amarah, ya kan? Jadi melawan hawa nafsu itu bagaimana? Mudahnya, singkat cerita, gampang, ngambil wudhu, baca istighfar di hati, pegang tasbih, istighfar. Pegang ini hatinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Hilangkan emosi saya, ya Allah. Sabarkan hati saya, ya Allah, untuk ngebunuh orang itu yang menghina saya, ya Allah. Sabarkan hati saya, ya Allah. Karena orang yang sabar bukan pantatnya lebar. Orang sabar ada hikmahnya. Begitu. Jadi ngelawannya dengan cara apa? Gampang. Singkat cerita, wudhu, pegang tasbih, zikir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabarkan hati hamba, ya Allah. Hamba sudah dihina, difitnah, dizolimi, ya Allah. Sabarkan hati hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata. Itu saja. Istighfar terus, istighfar. Kalau nggak begitu, setan masuk ke hati kita. Karena gini, hati ini ada dua. Ada bisikan setan, ada bisikan malaikat Allah. Ya, ada dua. Jadi hati-hati di situ. Kalau kuatan bisikan Allah atau malaikat, setannya akan pergi. Itu. Kayak saya nih, seandainya siapa yang ya sabar di nanti Arif Banyuwangi lihat di YouTube abang yang abang pakai topeng edan, topeng gila itu ya, biar dihina, biar diketawain. Orang yang ketawain abang hina abang mau kasih duit. Kamu kalau dari ke Jakarta nih, Arif Banyuwangi ke Jakarta ke rumah abang, biar tahu abang kasih duit kamu. Hina abang mau kasih duit. Ada orang begitu. Dihina, bukannya digebukin, bukan orang, malah ngasih duit. Jarang yang begitu. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mau hina saya, mau jelekin abang, apa, datang ke rumah abang. Abang nggak apa-apain, demi Allah abang nggak apa-apain. Abang kasih duit malah. Abang kasih duit. Makan lagi. Kasih makan, kasih rokok. Nah, biar belajar. Ada lagi? Ada lagi dari Nuraini. Bang Haji, Nah, itu gimana? belum disebutin. Kalau yang mau bertanya, sebutin nama, tinggal daerahnya di mana ya? Dari Jember. Oh, Jember. Jembernya di mana tempat ibu abang? Ya Allah, Hajar Merawati Bisirifat ya. Kalau daerah bicara Jember langsung ingat ibunda abang. Ibunda abang tuh di Ambulu, di kuburnya di Ambulu. Jadi sedih langsung Fatihah. Pertanyaan apa? Dari Nuraini, Bang Haji, bagaimana caranya menghadapi suami yang berilmu, yang punya aura hitam, beda dengan saya, aura dengan saya putih, jadi selalu berantem terus. Harus bagaimana Bang Haji agar kita bisa damai selalu? Ya. Pada Nuraini di Jember, abang kasih sedikit ya. Abang kasih ijazah sedikit, tapi dalam dan dahsyat. Kalau kurang nanti bisa WhatsApp abang di 08128 94 kali 68, nanti abang kasih kuncinya semua. Jadi suami kita mempunyai ilmu hitam atau ilmu nggak baik. Ya, pertama kamu sholat hajat. Kedua, kamu baca surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Ketiga, kamu baca ayat kursi 3 kali tahan nafas sekali-sekali. Abang kasih yang pendek, yang dikit aja dulu ijazahnya. Kamu jalankan itu. Kalau bisa lagi kamu puasa Selasa, Rabu, Kamis dan puasa hajat. Niatku puasa hajat besok hari karena Allah Ta'ala. Nah, di dalam kamu baca itu pada saat puasa, kamu baca Al-Ikhlas itu, kamu setelah baca Al-Ikhlas kamu Fatihah dulu buat Rasulullah, baru baca Al-Ikhlas, terus kamu mohon sama Allah, ya Allah, sadarkan suami hamba supaya tobat dan sadar, ya Allah. Semoga ilmu hitamnya keluar, hilang semua atas izinmu, dengan ridhomu, dengan ayatmu, ya Allah yang hebat. Al-Fatihah itu di air bacanya. Bacanya di air. Di air. Tiupkan di air. Nanti minumkan terus. Minumkan. Buat masak, buat kopi, buat teh. Sering-sering bikin terus. Jangan putus asa. Ya. Nanti ada lagi abang kasih insya Allah. Ya. Dari
Bang Haji, dari Muhammad Ilham, cara melawan rasa takut kepada jin yang suka usil dan iseng. Bagaimana Bang Haji? Saya merasa tertekan dengan kemampuan saya. Saya takut hilang, mana masih muda lagi. Ya, gini. Siapa namanya? Muhammad Ilham. Muhammad Ilham, abang kasih sedikit. Orang-orang yang takut kepada setan, kepada jin, berarti orang itu imannya lemah. Barang siapa yang takut kepada jin setan, maka jin setan itu akan berani kepada kita. Ya. Apabila kita berani kepada jin setan itu, maka setan itu akan takut. Sama juga polisi sama preman. Gitu loh. Kalau polisinya takut sama preman, ya polisinya kabur. Tapi kalau polisinya berani, gua tembak lo, preman lo macam-macam, gua tembak lo, kabur. Jadi manusia bersama dengan jin. Untuk supaya kita tidak takut kepada jin atau gangguan jin, itu tadi ya, kamu pertama harus zikir kamu, sholat kamu kuatin lagi. Zikirnya apaan? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang deh. Kalau abang mah gampang aja, Al-Ikhlas 7 kali tahan napas, udah. Ayat kursi 3 kali tahan napas. Misalnya. Kalau mau banyak silakan, Al-Ikhlas 5.000 kali. Nah itu kebanyakan, banyak amat bang, capek ya. Yang pendek. Tapi kamu harus yakin kepada Allah, yakin, anu yakin, aku yakin, hakiku yakin. Kalau kamu percaya sama abang boleh, kan abang sendiri. Percaya sama abang boleh. Percaya sama motor, sama keris, sama batu, silakan percaya. Abang mau percaya, sama manusia percaya, silakan. Hablum minallah. Wa hablum minallah. Percaya kepada Allah. Bukan percaya, tapi yakin kepada Allah. Bukan yakin sama keris, bukan yakin sama batu, bukan yakin sama gelang, bukan yakin sama manusia, tapi yakin kepada Allah. Bahwa setan, binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat, manusia yang lebih sempurna di hadapan Allah. Yang Allah, manusia lebih sempurna ciptaan Allah. Ya, ingat, manusia diciptakan oleh Allah lebih sempurna dibanding makhluk lain. Tapi manusia di mata Allah lebih sempurna. Maaf. Salah. Di mata Allah manusia tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW dan para wali dan lain-lain. Tapi manusia di hadapan ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, binatang, setan, ya malaikat, manusia lebih sempurna. Tapi di mata Allah manusia tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Jadi harus berani. Itu aja ya. Dan lagi. Balas. Jadi itu saja. Kalau masih ada yang bertanya, ini 1 jam lebih, yang kedua jam ya. Yang kedua jam, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang abang ijazahkan, apa yang abang bicarakan, apa abang yang baca sholawat tadi dan tahlil dan semua, ada Habib Taufik, ya Al Habib Taufik Azza, ada Ustadz Zainal Fikri, ya. Jadi bukan main-main ya. Juga ada Arman, ada anak yatim abang, ada ini Desmond, ada Satria, ada ini. Jadi mudah-mudahan abang minta doa ya, biar pembangunan ini bisa nanti lebih luas lagi ke belakang. Jadi kita nggak sempit kayak begini nih. Ya kadang ada yang nanya, bang, Jikirut begitu-gitu aja, orangnya itu aja, orang tempatnya sempit mana. Makanya berkat dengan sholawat inilah abang bisa ngebangun. Nih, toh, ini abang kasih tau kuncinya. Berkat sholawat inilah dan berkat Al-Ikhlas itulah dan berkat zikir itu kepada Allah, makanya abang bisa membangun ini. Gubuk tapi istana. Tuh, yang belum kerja, amalin. Yang belum dapat anak, amalin. Yang takut sama setan, amalin. Yang belum dapat jodoh, amalin. Tuh, tinggal keyakinan kalian, saudaraku semua, bagaimana kepada Allah. Gitu, ya. Jadi dengan itu kuncinya, ya. Jadi mudah-mudahan apa hajat kita, ya, yang menonton live ini maupun nanti akan datang menonton, agar dikabul oleh Allah semua segala hajat. Amin. Amin. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Nah, satu nih, ini sangat penting satu sangat penting sekali. Ya, abang harus sampaikan. Kalau abang nggak sampaikan, abang berdosa dunia dan akhirat. Kenapa kita sudah sholat, sudah puasa, sudah zikir,
sudah sedekah, kenapa doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan untuk kalian semua, saudaraku semua. Kenapa? Karena hati kita masih sirik, masih bengkok, masih suuzon, masih fitnah, masih zalim, masih apa semua. Makanya hati ini bersihkan dengan apa? Dengan zikirullah. Terus jangan pikirin orang, jangan suuzon, jangan fitnah, jangan zalim, jangan segala macam. Ikhlasin. Ikhlas. Ya, malah doain. Bisa nggak kalian, saudaraku semua, doakan kepada orang-orang yang jahat kepada kalian, yang fitnah zalim? Bisa nggak coba? Itu kuncinya. Makanya pengen nanya, Bang Haji, saya udah puasa, udah sholat, udah zikir, udah sedekah, kok belum dikabul-kabul juga doa saya? Kenapa? Karena hati kita masih banyak dosa, kelakuan kita masih maksiat kepada Allah, satu. Dan masih banyak fitnah zalim di hati kita. Makanya doa kita disimpan dulu sama Allah. Bukan nggak dikabul, ntar dulu diuji lagi sama Allah sampai di mana. Sabar nggak? Berubah nggak? Tobat nggak? Kalau ya, baru dikabul sama Allah. Begitu. Nah, abang di sini mau 7 tahun nih. Nih, di rumah ini mau 7 tahun. Jadi abang berjuang 7 tahun, bayangin kamu. 7 tahun abang berjuang. Difitnah, dizolimi, dihina, begini, abang ketawain doang. Gimana abang nggak pantatnya begini tuh. Dengan lawannya dengan apa? Dengan sabar. Doakan. Semoga orang-orang, doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sering abang katakan, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah orang-orang yang sirik, hasud, dengki, fitnah, zalim kepada hamba, ya Allah. Semoga sadar dan tobat, ya Allah. Masa dan tobat baik sayang kepada hamba, ya Allah, bisiril Fatihah. Begitu. Artinya yang ruwet itu deh. Hah? Artinya yang ruwet deh. Iya, jadi susah di hati. Jadi abang aja nih yang zikir melulu, yang ibadah, yang zikir, yang puasa, yang ini 7 tahun. Mau 7 tahun nih baru dikabul nih sama Allah. Hah? Bagaimana saudaraku sekalian? Nah, itu yang abang harus sampaikan. Ya, abang ulangi, abang harus sampaikan, kalau enggak abang berdosa. Kenapa kok doa kita lama dikabul? Belum dapat jodoh, ya kan? Hah? Belum dapat ini, usaha ini, belum dapat kerjaan, begini. Suami kabur, bini kabur, usaha bangkrut. Kenapa? Kok doa sih? Jadi bersihkan hati kita. Ya, kita belajar bersihin hati. Hati abang juga nggak bersih, karena kan abang bilang tadi, abang hamba yang doif, yang zalim, yang hina, yang fakir, yang pendosa di mata Allah. Tapi kita belajar terus untuk membersihkan hati kita. Bagaimana? Apa makanan hati kita? Apa makanan hati kita kepada Allah? Nih, kita punya hati, punya makanan juga. Emang mulut doang, perut doang, lambung doang punya makanan. Punya makanan hati. Makanan hati yaitu apa? Zikirullah. Zikirullah, mengingat kepada Allah. Atau Fatihah juga. Itu ya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, kurang lebihnya abang mohon maaf lahir dan batin. Ya, Arif, maafin abang ya, Arif Banyuwangi. Memang abang begini, kalau abang sombong, ya bukan abang sombong, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak di dunia, di akhirat nanti. Menjadi saudara lahir dan batin fit dunia wal akhirah. Gitu. Ya, Arif Banyuwangi. Jadi mudah-mudahan apabila ada kata-kata abang yang salah, mohon dimaafkan lahir dan batin. Apabila kata-kata abang ada yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena setiap abang bicara, abang masih berzikir kepada Allah Subhanahu, masih berzikir kepada Allah. Nah, berarti abang masih mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan omongan abang ini omongan langsung dari Allah, memberikan petunjuk, bukan wahyu, bukan mukjizat. Wahyu mukjizat hanya didapatkan oleh para nabi. Kalau abang dapat mukjizat, abang nabi lah. Gila, abang dapat wahyu lah, stres sudah benar.
Nah, ya kan mendapat petunjuk aja gitu. Ilham ya tak? Sama. Nah, mendapat ketinggiannya Bib, ilhamnya Bib lah. Udah, petunjuk aja udah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu Akbar.